Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat bertemu kembali di dalam kajian kita membaca kitab-kitab akidah dan tauhid. Itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang diberi taufik untuk bisa datang di majelis ilmu, bisa menghadiri majelis ilmu, sebab majelis ilmu di dunia ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Maka siapa yang mencintai majelis-majelis ilmu, maka itu artinya dia mencintai taman dari taman-taman surga di dunia ini. Maka siapa yang cinta terhadap taman-taman surga di dunia, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai orang-orang yang cinta terhadap taman-taman surga yang ada di negeri akhirat nantinya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Usul As-Sittah karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita berada di Al-Aslus Sadis, di pokok yang keenam dari pokok-pokok agama, dan ini yang terakhir, ya, di mana sebelumnya telah kita membaca ya dari pokok-pokok agama. Kita telah baca pokok yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Sekarang kita akan baca yang terakhir dari apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Taib, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya, al-aslus sadisu, pokok yang keenam atau asal yang keenam dari pondasi agama, raddu syubhati allati wada'aha syaitanu fi tarkil qur'ani was sunnah, membantah syubhat yang diletakkan oleh syaitan tentang bolehnya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, wattiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqatil mukhtalifah, dan bolehnya mengikuti pendapat-pendapat hawa nafsu yang beraneka ragam, yang berbeda. Taib, kalau kita cermati Syekh rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Usul Sittah ini, 6 pokok di dalam agama kita, beliau sengaja meletakkan al-aslus sadis, pokok yang keenam ini, di akhir, sebab ini adalah jalur yang paling dahsyat syaitan menyesatkan manusia. Ini jalur yang paling besar yang dengannya syaitan menyesatkan manusia. Ya, kita sudah sebutkan ya, dari pokok yang disebutkan dari pokok agama adalah kewajiban seorang untuk mengikhlaskan agama hanya kepada Allah, menjauhkan dirinya dari kesyirikan. Pokok yang kedua, kewajiban bersatu di atas agama, tidak boleh berpecah belah. Pokok yang ketiga, di antara kesempurnaan bersatu di dalam agama adalah taat kepada satu pemimpin yang syah, yang sudah kita bahas semua. Yang keempat,
perlunya seseorang mengenal siapa itu orang-orang yang berilmu dan siapa orang-orang yang mengaku dirinya berilmu padahal dia hanya berpura-pura berilmu. Maksudnya di situ poin yang keempat, pentingnya seorang itu mengenal guru yang pantas diambil ilmunya. Siapakah para ulama yang memiliki ilmu? Dan ini penting, sebagaimana yang telah dijelaskan. Kemudian yang kelima, pentingnya seseorang mengenal siapa sebenarnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini semua 5 dari usul pokok yang ada di dalam agama kita. Tapi ternyata kalau kita cermati dan perhatikan, kebanyakan orang ya keluar dari 5 jalur itu. Ya, ada orang terjatuh ke dalam kesyirikan dengan datang di kuburan minta-minta. Dia katakan ini bukan syirik, ini hanya sekedar wasilah. Berarti terjatuh kan? Ada orang orang-orang yang menyuruh kepada persatuan, dia katakan oh ini memecah belah umat, selalu membid'ahkan, mencela amalan orang lain. Terjatuh. Yang satunya tidak mau taat kepada penguasa, yang satunya lagi tidak paham apa itu ulama, siapa itu orang-orang yang berilmu. Yang satunya lagi dia tidak paham siapa sebenarnya wali-wali Allah. Semua orang ya yang terjatuh dalam penyimpangan ya di dalam agama kita, itu semuanya ini kesimpulannya yang keenam. Ini Syekh yang ingin terangkan bahwa raddu syubhati allati wada'aha syaitan fi tarkil Qur'ani was sunnah. Ya, Syekh mengatakan pokok yang keenam, bantahan terhadap syubhat ya, perkara yang samar yang diletakkan oleh syaitan tentang bolehnya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan syaitan yang dimaksud Syekh di sini ya dimaklumi ya syaitan itu terbagi 2. Ada syaitan dari kalangan jin dan ada syaitan dari kalangan manusia. Iya, makanya dalam Al-Quran dikatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami menjadikan pada setiap nabi itu ada musuhnya, baik itu dari kalangan syaitan dari kalangan jin, demikian pula syaitan dari kalangan manusia. Jelas ya? Jadi umum di sini disebutkan syaitan mencakup syaitan jin dan syaitan manusia. Bagaimana itu bentuknya syaitan jin dan manusia? Ini bolehnya orang itu tidak berhukum dengan hukum Al-Quran dan Sunnah. Ya, bolehnya meninggalkan apa? Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti pendapat dan hawa nafsu belaka. Dan ini ada ya, ada. Sebentar kita lihat tanggapan penulis rahimahullah. Kemudian kata beliau, wa hiya anna al-Qur'ana was sunnata la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Ini syubhatnya syaitan ini yang tadi ya. Dia katakan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang mujtahid mutlak saja. Yang mujtahid mutlak ini kalau dalam istilah usul fikih, mujtahid mutlak orang yang memang betul-betul tinggi ilmunya. Ya bukan sekadar ulama, tapi memang dia mungkin kita katakan di atasnya para ulama. Karena mujtahid mutlak ini orang yang menguasai semua dari cabang-cabang ilmu yang ada dalam syariat. Iya. Ya seperti yang kita kenal Imam 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang berilmu yang bisa dikatakan mujtahid mutlak. Jadi katakan di sini, ini syubhatnya syaitannya, bahwa Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa dipahami kecuali hanya orang-orang apa? Yang sangat dalam ilmunya saja. Berarti kalau kita ini tidak perlu belajar Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa dipahami. Ini kan ada ya seperti ini, syubhat. Iya. Kemudian kata Syekh, kemudian orang yang mendatangkan syubhat ini mengatakan wal mujtahidu huwal mausufu bikadza wa kadza awsafan la'allaha la tujadu tammatan fi Abi Bakrin wa Umar. Subhanallah. Dia katakan
Yang mereka maksud dengan ulama yang tinggi ilmunya, itu dia beri sifat-sifat dengan sifat-sifat yang mungkin sifat tersebut itu mungkin tidak didapati pada Abu Bakar dan Umar. Jelas ya? Jadi subhanallah, syaratnya katanya bisa memahami Al-Quran dan Sunnah itu kalau orang punya pemahaman melebihi daripada Abu Bakar dan Umar. Iya. Fa illam yakunil insanu kadzalik. Iya. Kalau seseorang tidak bisa seperti ini, ya maksudnya kalau tidak bisa bersifat dengan mujtahid mutlak tadi, tidak tinggi ilmunya, falyu'rid anhuma fardan hatman la syakka wala iskala fihi, maka hendaknya dia tinggalkan saja Al-Quran dan Sunnah, ya tidak ada keraguan, mesti tinggalkan. Wa man talabal huda minhuma fahuwa imma zindikun wa imma majnun. Siapa yang mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, maka hanya ada dua kemungkinan, kata syubhat tadi ini. Apakah dia adalah orang zindik? Zindik ini istilah orang dahulu ya, orang munafik. Atau wa imma majnun. Kemungkinan yang kedua berarti dia adalah orang gila. Kenapa? Alasannya Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa dipahami. Lihat kata Syekh, kenapa dikatakan dia sebagai orang zindik atau orang yang gila? Li ajli su'ubati fahmihima, karena saking sulitnya itu memahami Al-Quran dan Sunnah. Paham syubhat ini? Dan ini yang seperti ini masih ada orang-orang yang mewarisi sampai sekarang. Yang dia katakan misalnya, jangan kau belajar Al-Quran dan Sunnah. Kalau belajar kau Sunnah pasti keras kau itu. Iya toh? Seakan-akan dakwah Sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW itu dianggap sebagai apa? Keras. Kenapa keras? Suka mencela orang lain. Kenapa keras? Suka membidahkan amalia orang lain. Itu kan alasan-alasan. Ya, di antara syubhat juga yang kita mungkin sering dengar sekarang. Ya, kalau misalnya ada anak-anak yang awal kali mulai dia mungkin mengenal Sunnah, biasanya kalau orang awam ya yang tidak paham tentang Sunnah, dia akan mengatakan, nak, jangan kau belajar agama. Ya apalagi di situ di kelompoknya si fulan. Kalau belajar kau agama di situ, nanti kau menjadi orang-orang ekstrim. Iya. Nah ini syubhat. Katanya tidak usah belajar agama, tidak usah taklim, karena kalau belajar agama nanti menjadi apa? Orang yang keras. Ya, boleh jadi orang tuanya sendiri nanti nak tantang. Itu kan alasan ya sebagian orang. Jadi kalau kebiasaan orang-orang ada hal yang dia pelihara, ada jimat-jimat yang biasa dia gantung di rumahnya, anak-anak muda yang belajar Sunnah ini dikatakan, wah pasti ekstrim ini nanti. Semua perbuatanku semuanya nalarang. Nah, ini syubhat. Ada lagi syubhat, orang zaman sekarang tidak usah belajar agama. Sebab kalau kita belajar agama, nanti susah semakin banyak yang diamalkan. Tahu? Sebab kalau belajar agama katanya banyak ilmu yang didapatkan, berarti menuntut kita untuk apa? Mengamalkan ilmu. Berarti ada dia pelajari deh, bahaya. Nah, ini kan syubhat yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Setelah kita paham, jadi saya ulangi kesimpulannya, Syekh ingin membantah syaitan, apakah dari kalangan jin dan manusia, yang mengatakan tidak usah aku belajar Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Ambil saja pendapatnya gurumu, berpendapat saja sendiri. Kenapa? Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa dipahami kecuali orang yang apa tadi? Mujtahid mutlak, orang yang tinggi ilmunya. Baru dia katakan orang yang tinggi ilmunya itu seperti orang yang bersifat seperti sifatnya Abu Bakar dan Umar, bahkan lebih. Kalau kamu tidak bisa menjadi orang-orang yang seperti itu, sudah, tidak usah belajar Al-Quran dan Sunnah. Bisa dipahami syubhat ini? Sekarang lihat bantahannya Syekh rahimahullah. Kata Syekh rahimahullah setelahnya,
Subhanallahi wa bihamdihi. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang ngerinya ucapan ini. Ya. Dan itu banyak ya didapati mungkin di sebagian kampung yang tersebar di kalangan kita. Ya, sebagian syubhat itu ada yang mengatakan syariat itu terbagi dua. Syariat terbagi dua. Ada yang zahir katanya terang-terangan, niya anu tacakko. Pernah dengar seperti itu? Jadi syariat ada dua. Ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir itu baru kulit-kulitnya. Jadi Al-Quran 30 juz itu zahir. Ninja 10 juz masih batin. Jadi kalau katanya orang melakukan sholat, masih sholat berjamaah di masjid, berarti dia mengamalkan syariat yang masih zahir itu. Nah, adapun saya yang tidak ke masjid, tidak pernah berpuasa, tidak sholat Jumat lagi, ini intinya min nakku gappa, batin nami. Dan itu ada toh seperti itu. Ini Syekh ingin luruskan pemahaman-pemahaman seperti ini. Iya, syariat dibagi dua, zahir dan batin. Al-Quran niat tacakko, ada 30 juz yang zahir, 10 juznya masih disembunyikan karena katanya semuanya itu ada 40 juz. Itu pemahaman-pemahaman yang tidak ada sumbernya kecuali datang dari musuh Allah, itu syaitan. Baik itu syaitan dari kalangan jin atau syaitan dari kalangan manusia. Dan sebab orang berpaling dari 5 pokok yang telah kita jelaskan, sebabnya karena ini, tertipu dengan apa? Syubhat yang dilontarkan oleh syaitan tentang bolehnya orang itu meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ya sudah, dia berbuat kesyirikan, tidak taat kepada pemimpin, dia tidak paham orang-orang yang berilmu, tidak paham siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, Syekh katakan, Subhanallahi wa bihamdihi. Ya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari syubhat-syubhat yang seperti ini. Kata Syekh, kam bayyanallahu subhanahu syar'an wa qadara. Betapa banyak Allah menjelaskan ya di dalam Al-Quran, apakah secara syar'i dan secara qadari. Itu ada dua kata yang berbeda ya dari ucapan Syekh. Betapa banyak Allah menjelaskan bantahan ini, syubhat ini, baik itu secara syar'an dan secara qadaron. Maksudnya di sini secara syar'an dan secara qadaron, ya. Maksudnya memang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang keutamaan mengamalkan Al-Quran dan apa? Dan Sunnah. Kenapa kalian katakan, oh boleh meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan boleh mengambil pendapat-pendapat yang kita pilih sendiri? Ya, Al-Quran dikatakan apa? Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu. Iya. Terkait tentang Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul ambil. Ya lalu kingalle. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul larang tinggalkan. Kenapa tiba-tiba dikatakan boleh meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan boleh mengambil pendapat sendiri? Ya, ini yang diherankan oleh siapa? Penulis rahimahullah. Dan subhanallah, tidak mungkin Syekh sebutkan ini syubhat kalau tidak terjadi di mana? Di zaman beliau. Ya. Ini syubhat beliau sebutkan karena terjadi di zaman beliau. Ternyata di zaman kita sekarang syubhat ini juga masih ada. Berarti memang kesesatan itu dari dulu ada pewarisnya hingga apa? Hingga sekarang, bahkan hingga hari kiamat. Iya. Baik, jadi katakan oleh Syekh, betapa banyak Allah menjelaskan bantahan ini secara syar'i, maksudnya ada dalilnya dalam Al-Quran. Secara qadari, apa maksudnya secara qadari? Maksudnya secara nyata memang Al-Quran itu dimudahkan. Kenapa antum mengatakan susah dipahami? Sementara Allah sendiri mengatakan apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu sebagai zikir, peringatan.
Fahal mim muddakir, maka adakah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran? Iya. Taib. Khalqan wa amra, dijelaskan secara penciptaan dan secara urusan. Fi raddi hadhihi syubhatil mal'unati biwujuhin syatta, dengan membantah syubhat yang terlaknat ini dari sisi beraneka ragam bantahan. Hatta au balagot ila haddid daruriyatil ammah, sampai mencapai tingkat daruriyatil ammah. Daruriyatul ammah itu maksudnya sampai tergolong kepada lingkup perkara umum, sehingga semua orang bisa menerima. Paham ya? Jadi secara fitrah, maksudnya Syekh di sini, secara fitrah manusia, secara akal sehat, memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk mengajari manusia supaya manusia ini mengambil Al-Qur'an dan apa? Sunnah Rasulullah sallam. Itu sudah pasti. Terus kenapa antum mengatakan boleh mengambil pendapat sendiri? Ini kan aneh kan? Iya. Untuk apa Allah menurunkan Al-Quran kalau kita bisa mengambil jalan selain jalannya siapa? Al-Quran. Untuk apa Allah menurunkan Nabi SAW sebagai seorang Rasul kalau kita boleh meninggalkan sunnah Rasul, mengambil pendapat sendiri? Itu kan aneh. Makanya ini yang dibantah. Kata Syekh, syubhat ini gampang dibantah, bahkan bisa dibantah dari berbagai sisi bantahan. Di antaranya itu tadi, walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, akan tetapi itulah kebanyakan manusia banyak yang tidak ya'lamun, tidak paham. Ini perlu ditambih, kebanyakan manusia itu mereka la ya'lamun, tidak berilmu. Iya. Jadi kenapa terjadi seperti ini adanya pemahaman seperti ini, misalnya di masyarakat kita, mungkin di orang tua kita, di sebagian orang. Kenapa? Karena mungkin dia memang tidak mendapatkan orang yang bisa dulunya dia pernah mempelajari agama dengan baik dan benar. Mungkin hanya mengikut kepada pemahaman gurunya dahulu. Ini lakinna aktsarun nas la ya'lamun. Orang terjerumus ke dalam syubhat ini, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti pendapat, disebabkan kebanyakan manusia tidak belajar. Iya, kebanyakan manusia tidak belajar. Makanya dari dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu selalu memprioritaskan seorang itu belajar. Bahkan sebagian ulama sekarang mengatakan jangan biarkan matahari itu terbenam atau terbit kecuali ada tambahan ilmu yang kita dapatkan walaupun satu faedah saja. Dari sinilah kita bisa memahami pentingnya seorang itu ada kegiatan majelis ilmu walaupun mungkin satu kali saja dalam sepekan. Ya, jangan kita mengaku diri sebagai ahlu sunnah wal jamaah tapi tidak pernah hadir majelis ilmu. Ini kan aneh. Jelas ya, mengaku diri sebagai ahli sunnah wal jamaah tapi tidak pernah kelihatan dalam majelis ilmu. Ini jadi inti utama, seorang itu dijerumuskan oleh syaitan di dalam kebid'ahan, di dalam kesyirikan, di dalam dosa, di dalam maksiat. Sebabnya apa? Ini aktsarun nas la ya'lamun, kebanyakan manusia itu jauh dari ilmu. Ya, kebanyakan manusia jauh dari ilmu. Taib. Kemudian beliau rahimahullah membawakan ayat. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah pasti ketentuan Allah ya terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Nah, ini masalahnya. Orang tidak bisa percaya, tidak bisa beriman terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW disebabkan karena tidak belajar. Bagaimana ada keimanan kalau tidak ada apa? Tidak ada ilmu. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami telah memasang
belenggu di leher mereka, lalu di tangan mereka diikat ke dagu mereka, maka mereka tertengada karena itu. Mereka tidak bisa apa-apa. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'awshaynahum fahum la yubsirun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin, dan di hadapan mereka kami mengadakan dinding, dan di belakang mereka ada dinding pula, dan kami menutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Perhatikan ini, kalau orang sudah buta melihat petunjuk, ya, bagaimanapun kita menyampaikan kebenaran itu setiap hari, kalau memang Allah tutup hatinya seseorang, dia tidak akan bisa beriman. Jelas ya? Makanya subhanallah, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita umatnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku ya Allah di atas agamamu. Iya. Kata istri Nabi SAW, Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa doa ini engkau terus ulang-ulangi di setiap solatmu, di setiap harimu kamu bacain? Kata Nabi SAW, ya Ummu Salamah, ya laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Tidak ada satupun hati dari hatinya anak cucu Adam kecuali itu berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a azagha, siapa yang Allah kehendaki dia akan disesatkan. Wa man syaa'a aqama, siapa yang Allah kehendaki maka dia akan diberikan keistiqomahan di atas jalan kebenaran. Ya, maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada ikhwah-ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang diberi taufik untuk mengenal sunnah Rasulullah SAW, yang pertama mengenal Islam ya, yang kedua mengenal sunnah Rasulullah SAW, maka itu adalah nikmat yang terbesar yang tidak bisa dinilai oleh dunia beserta isi. Ya, kita subhanallah diberi taufik bisa bermajelis ilmu, itu adalah nikmat yang tidak ada tandingannya. Ya, sebab inilah yang akan mengantarkan seseorang hidup bahagia bukan hanya di dunia, tapi di alam kubur, di alam barzakh, dan tatkala seorang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang terbesar, berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi bayangkan ayat ini. Ya, wa ja'alna min baini aydihim sadda. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan di hadapan mereka ada dinding penghalang. Wa min khalfihim sadda, di belakang mereka ada penghalang. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun, mereka pun buta tidak bisa melihat ya dari petunjuk itu. Kelanjutan ayat Allah mengatakan, wa sawaun alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ya. Ini tentang orang yang buta terhadap hidayah. Kata Allah, sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan kepada mereka atau kamu tidak beri peringatan, sama, mereka tidak akan beriman. Iya. Innama tunziru man ittaba'a dzikra. Iya. Sesungguhnya yang bisa mengambil peringatan itu hanyalah orang-orang yang mengikuti adzikir. Ya, mengikuti Al-Qur'an. Yang bisa mengambil peringatan hanyalah orang-orang yang bisa mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan dia takut terhadap Allah Ar-Rahman, ya, terhadap hari al-ghaib, hari kebangkitan, hari kiamat. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, maka berilah kabar gembira dengan pengampunan dan pahala yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Kata beliau terakhir, akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Baik, dengan ini selesai pembahasan kita terkait tentang kitab ini, Al-Usul As-Sittah, 6 pokok di dalam agama. Taib, sebelum kita akhiri, jadi dapat saya simpulkan dari apa yang dijelaskan di dalam kitab Usul Sittah ini, bahwa Syekh rahimahullahu ta'ala
penulis buku ini ingin menerangkan kepada kita, ya, di awal-awal pertemuan ya, mungkin antum sudah lupa, saya ingatkan lagi kembali. Jadi di pendahuluan itu Syekh sudah mengingatkan, ya, di pendahuluan buku ini kata beliau, min ajabil ujab, di antara keanehan yang paling aneh, ya, disebut sebagai hal yang paling aneh, wa akbaril ayati dallati ala qudratil malikil ghallab, dan di antara sebesar-besar ayat yang paling agung yang menunjukkan atas kemahamampuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha menaklukkan, sittatu usulin bayyanaha Allah taala bayanan wadhihan lil awam fauqa ma yadhunnu adh-dhannun. Ya, apa yang aneh menurut Syekh? Bahwa ada 6 pokok di dalam agama, ya, yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an dengan penjelasan yang sangat terang, jelas. Ya, yang mudah dipahami oleh orang-orang awam yang tidak belajar agama pun dia paham, melebihi sangkaannya orang-orang yang menyangka. Iya. Summa ba'da dzalik, masalahnya ghalita fiha katsirun min adkiya'il alam. Iya. Masalahnya, jelasnya 6 perkara ini ternyata banyak orang-orang yang mengaku dirinya cerdas. Ya, ada orang sekolah sampai doktor, ya, S3. Bahkan ada yang sudah sampai profesor. Ya, ini Syekh singgung. Jelasnya perkara ini dalam Al-Quran, ternyata banyak dari manusia yang mengaku dirinya cerdas, berakal, itu tidak memahami masalah ini. Illa aqallal qalil, kecuali sangat sedikit. Padahal masalah ini semuanya sudah diterangkan oleh Syekh rahimahullah, semuanya ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, kan? Apa yang pertama kemarin kita baca? Syekh katakan, ikhlasuddin wahdahu la syarikalah wa bayanu dziddihi alladzi huwa syirk. Penjelasan tentang pentingnya keikhlasan, mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala, dan penjelasan dari lawannya yaitu kesyirikan. Syekh jelaskan, kebanyakan Al-Quran menjelaskan tentang masalah ini dengan berbagai jenis penjelasan dalam Al-Quran tentang masalah tauhid dan syirik. Iya. Bahkan penjelasan yang mudah dipahami oleh orang-orang yang mungkin sulit memahami sesuatu. Iya, bahasanya di sini abladul ammah, orang yang balit. Di dalam bahasa Arab itu, orang balit itu, ya, apa ya kalau dalam bahasa Indonesia? Orang balit itu adalah orang yang sangat susah memahamkan, orang yang sangat susah memahami sesuatu. Ya, misalnya ada orang ya, dijelaskan syirik itu definisinya ini, baru ditanya, paham Jaki? Belum Pak, paham. Ya, besok diterangkan lagi, syirik itu begini, paham Jaki? Ya, belum Pak, paham. Syirik itu begini, ya, belum Pak, paham. Itu namanya orang balit. Ya, orang yang sulit memahami. Tapi subhanallah, Al-Quran ini datang dengan bahasa yang sangat jelas, mudah dipahami oleh orang-orang balit sekalipun. Ya, yang Syekh aneh, yang Syekh anggap aneh, kenapa orang awam yang balit ini, yang susah memahami ini, dia bisa paham Al-Quran? Ternyata orang-orang yang mengaku dirinya cerdas, orang yang sekolahan, ya, itu dia tidak memahami masalah ini. Bahkan kebanyakan mereka terjatuh dalam apa? Kesyirikan. Iya. Kan betapa banyak apa namanya? Sering kita mungkin dengarkan di berita-berita ya. Pejabat-pejabat yang dia naik mobil mewah datang di kampung. Dia cari apa? Dia cari dukun. Ya? Datang mobil-mobil mewah pejabat, datang di dukun, dia minta, bagaimana ini? Ini nanti ada lagi pemilihan caleg ini. Ya. Jangan sampai saya mau ini supaya saya naik ini, bagaimana caranya? Atau dia datang, dia minta supaya rezekinya dilancarkan.
Subhanallah. Coba antum bayangkan ya, kesyirikan itu betul-betul membuat orang itu gila, tidak sadar. Dia sudah naik mobil mewah ini, dia datang dari kota ke kampung, naik mobil mewah. Sementara dukun ini mungkin motor saja dia tidak punya, hanya sepeda ontel itu. Subhanallah. Dia minta rezeki di situ. Itu kan tidak masuk akal kan? Ya makanya kata para ulama itu syirik. Ya kalau orang sudah terjerumus ke dalam kesyirikan, itu hilang akalnya, dalam keadaan dia tidak sadari. Ya sama orang datang minta kesembuhan di kuburan. Ni anak tagaring, maro pala-pala baraka. Jangan sampai niat baraka nah. Ya datang dia di kuburan. Iya. Subhanallah. Kenapa dia datang di kuburan? Minta kesembuhan anaknya, sementara wali yang meninggal ini meninggal dalam keadaan sakit. Itu kan aneh. Betul? Dia datang di kuburan minta kesembuhan, sementara wali yang dia datangi ini, tanda kutip ya, wali yang dia datangi ini meninggal dalam keadaan apa? Sakit. Itu kan aneh. Ya, sama ini baru-baru ini ada tersebar di Arab sana ya, postingan begitu lucu. Jadi di sebuah desa di Arab sana ada orang yang sangat mengagungkan kuburan. Ya, sampai subhanallah itu bangunan kuburan itu dibuat seperti kubah masjid begitu besar. Kemudian ada pintu masuk. Ya tiba-tiba ya diceritakan ada orang butuh dana ya, dia pergi curi itu pintu besinya kubah masjid, kubah kuburan itu ya. Ketika pencuri ini ditangkap oleh masyarakat pemuja kuburan ini, ditanya ini pencuri, "Weh, kenapa kau ambil ini besinya pintu kuburan ini?" Dia bilang, "Ini pencuri, orangnya yang izinkan saya." Maksudnya orangnya itu yang dikubur itu, izinkan saya ambil mi. Jelas ya? Nah bilang masyarakat di situ, bagaimana caranya dia bisa izinkan? Sementara dia sudah mati, iya kan? Secara logika ini, kenapa bisa dia izinkan sementara dia sudah mati? Langsung dibaliki sama si pencuri. Dia bilang terus, kenapa kau datang meminta-minta keberkahan, minta kesembuhan, minta rezeki di kuburan ini, sementara dia juga sudah apa? Sudah mati. Iya kan? Fabuh itu, dia pun tercengang, tidak bisa menjawab apa-apa. Langsung dibungkam dengan apa? Hujjah logika, cara berpikir yang sehat. Kan kenapa seperti itu? Dia itu mirip ya kisahnya dalam Al-Quran tentang siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patung-patung dan berhala-berhala itu, ya orang-orang yang berbuat syirik itu datang mengatakan, "Wahai Ibrahim," ya diceritakan dalam Al-Quran, "kenapa teganya kamu menghancurkan berhala-berhala itu?" Ya singkat cerita dikatakan, "Jangan tanya saya, tanya itu sana yang besar." Kan memang Nabi Ibrahim menghancurkan kan banyak patung ini, dihancurkan semua patung-patung, yang dia tinggal adalah patung yang paling besar, dia tidak hancurkan. Ketika datang orang-orang memprotes, "Kenapa kau hancurkan patung?" Dia bilang, "Tanya itu sana, barangkali dia yang hancurkan." Maka dibungkamlah dengan seperti yang tadi itu, orang yang mencuri pintu dari pintu kuburan. Iya, maksudnya di sini seperti itulah kesyirikan. Iya, ketika orang tidak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, orang tidak mempelajari tauhid, maka terkadang dirinya terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak menyadari. Iya, itulah pentingnya orang belajar tauhid. Ada kadang hal-hal yang kita anggap sesuatu itu ringan, ternyata itu adalah kesyirikan. Makanya sebagian ulama menyebutkan syirik itu ada namanya syirkul khafi, syirik yang khafi, yang tersembunyi samar-samar. Ya, syirik khafi ini yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, itu bagaikan semut hitam yang berjalan di atas batu hitam yang berada di tengah kegelapan malam. Saking samar-samarnya itu.
Jelas ya? Taib. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ini baru poin yang pertama. Belum poin yang kedua masalah ketaatan, poin yang ketiga, poin keempat, kelima. Semua pokok pembahasan yang ada dalam agama kita, sumber-sumber yang semuanya ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa manusia menyelisihinya? Itu tadi kuncinya yang terakhir, yang keenam. Makanya Syekh letakkan di terakhir. Kenapa orang banyak menyelisihi 5 pokok dari pokok agama yang jelas ini, padahal mudah dipahami sampai orang-orang awam pun paham. Itu tadi jawabannya yang terakhir. Apa tadi? Aktsarun nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu tidak berilmu, tidak paham tentang agamanya. Sehingga datanglah syubhat dari syaitan, boleh meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, dan boleh mengikuti pendapat-pendapat orang lain. Nah, disitulah syaitan mulai menjerumuskan manusia. Jelas ya? Ya, mungkin ini kesimpulan yang kita pelajari di malam hari ini terkait tentang kitab Al-Usul As-Sittah ini. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya. Saya kira ini dulu. Dengan ini berarti selesai kitab Al-Usul Sittah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.